It's my dream, Mas. My dream, not her. Sahabat Premier, udah mirip belum sama Putri Marino? Saya beda-beda tipis lah sama dia. Beda di angka berat badan doang. Oke, sampai ketemu lagi hari ini. Sahabat Premier di acara Obras KOG. Ini tuh spesial. Kita mau menyambut Hari Valentine. Tahu kan Valentine kan? 14 Februari, tahu kan? Kalau sampai nggak tahu mah keterlaluan. Jadi, hari ini kita mau membicarakan bukan lebih ke cewek sama cowok gitu, enggak. Tapi kita membicarakan bagaimana kita menumbuhkan rasa kasih sayang antara ibu, bapak, anak, kakek, nenek. Ya kayak iklan itu tuh, iklan mobil. Cuma ini lebih di dalam satu keluarga. Hari ini saya udah kedatangan 2 orang tamu yang spektakuler, jago joget, jago nyanyi. Tapi kayaknya sekarang kita nggak joget ya dok ya? Ngobrol aja ya. Oke, ngobrol ya teman-teman ya, sahabat Premier ya. Kemudian karena kita juga lagi naik nih angka pandemi, jadi untuk hari ini kita bermasker ya, walaupun kita semua udah dicek dan negatif tentunya. Oke, pembicara kita yang pertama adalah Dr. Yeni, spesialis jiwa. Itu jiwanya sehat kan? Sehat lah, walaupun gue gini-gini tapi kan sehat jiwa lah. Sip. Kemudian yang kedua ada Dr. Esi, spesialis jantung ya dok. Betul. Kecil. Ya ampun. Beda tipis sama kau. Beda tipis juga dok. Separuhnya dah. Oke, kita mulai sahabat Premier ya. Dr. Yeni, aku mau nanya dulu dong nih sama dokter. Dok, ini Tunggu, mau nanya? Mau nanya? Iya nanya lah. Tunggu ya, aku mau mikir dulu mau jawab apa enggak. boleh dijawab, boleh enggak? Ya, Dok, oke. aku mau nanya nih dok. Saya sih melihat nih dok ya, untuk generasi-generasi sekarang, apalagi di masa pandemi, persaingan begitu ketat, dan kemudian mereka juga harus bekerja keras, kemungkinan depresi atau apa ya bisa dibilang rasa nggak mampu, rasa sendiri, itu banyak nggak sih dok dialami oleh remaja-remaja kita nih dok? Ya, untuk kondisi pandemi saat ini memang dampaknya luar biasa. Iya dok ya. Terutama karena bayangin aja mereka seperti berada di dalam kurungan, betul. nggak boleh dan keluar. mendengar pandemi aja udah stres, Betul. apalagi di rumah dikurung. Betul. Dan apa-apa hanya yang bisa dilakukan sekarang cuma di depan laptop. Ya, online. Nah, online doang. Online sebetulnya kalau misalnya online pun, kalau mereka ngelihat dari hal yang positif, sebetulnya kan di situ justru attachment dengan keluarga makin dekat dong. Iya, harusnya ya kan ya. Iya, nggak kemana-mana kita ya, Tadinya ketemu kan terus. jarang ketemu. Kayak Iya, Dokter Esi, awalnya. kalau misalnya dia harus di rumah, bayangin. Itu sebetulnya malah enak, komunikasi dengan anak-anak oke, komunikasi dengan suami makin oke. Tapi kita harus positif. Iya, betul. Karena kadang-kadang ada aja yang makin tiap hari ketemu malah ada makin berantem. aja. Iya, makanya semuanya tergantung nih di sini nih. Bener-bener sini ya dok ya, Nah, iya. Mindset ya. atau pikiran. Nah sekarang gini dok, kalaupun demikian kan tetap aja nih dok ada, walaupun misalnya nih dengan pandemi ini kita positifnya melihat terjalin satu, karena kan mau nggak mau mereka sama-sama di rumah, betul. sama-sama naik mobil, kalau misalnya bosan di rumah keliling-keliling turun sama-sama, sama-sama, betul. ya. Tapi kadang ada juga orang tua tuh dok yang nggak kenal anaknya itu apakah sedang ada masalah atau bagaimana. Kira-kira dokter bisa ngasih tips nggak dok, atau nggak mengenali seorang anak yang sedang ada problem? Itu bisa kelihatan nggak dok dari ciri-ciri tingkah lakunya dok? Ya, itu sebetulnya bagaimana kedekatan atau bagaimana awareness, attachment antara si orang tua, apakah ibu atau bapak terhadap anak. Gimana pun juga, biasanya nggak pernah lihat, tapi sekarang mereka harus ngelihat dong, harus lebih lihat bahwa memperhatikan apakah ya, dok, ya? ada perubahan tidak seperti yang sebelumnya, seperti yang biasanya. Itu aja, kalau kita lihat, kita aware dengan kondisi seperti itu, maka tentu kita akan menyiapkan sesuatu untuk mula-mula nanyain dulu dong. Iya betul. Pendekatan dulu dong. Pendekatan dengan kata yang bagus, jangan judgment. Oke, kuncinya itu. Ya, karena kemarin ada pasien dia menjadi lebih withdraw, lebih menarik diri. Karena ibunya selalu ngejudge, kamu gini, pasti kamu gini. Tidak ada yang pasti.
kita belum tahu kok. Betul. Jangan dulu kita Betul. judgment. Dok, tapi kan anak kan ada yang memang dia introvert, ada yang yang ekstrovert ya. ekstrovert, benar. Nah, itu Dok. Makanya tadi aku bilang, kalau dia sudah agak berubah dari yang Sebelumnya. sebelumnya, kemudian bagaimana anak kita, pendekatan kita, misalnya dia lagi main laptop, nanti Esi deketin, misalnya gimana, Mbak, kamu hari ini apa gini-gini gitu kan. Pokoknya dengan begitu aja anak akan merasa ya. Tapi kalau kita udah judge, kok kamu diem aja sih, kamu nggak pernah makan bareng sama papa lagi, kalau disuruh nggak mau gitu, pasti kamu Cara jangan bertanya juga sangat berpengaruh ya, Oh, Dok. ya? sangat. Sepertinya juga nada ya, nada suara Nada, itu tidak hanya nyanyi ya Dok ya, Oh, nada iya. itu yang kita tone itu yang Berarti memang dokter Esi kita. mau nanya anaknya, sayang, Oh, kamu udah apa aja Betul. hari gitu ya, Dok Betul ya? ya. Oh, dokternya sih gitu, terutama kepada suaminya. Iya, Beda-beda. memang kalau itu nada itu ini ya Mempengaruhi, pitch-nya ya Dok ya. Iya. Kalau dulu kan hanya Tri Utami Iya, yang iya, mengatakan benar-benar. pitch ya, kalau sekarang kita harus mengontrol pitch kita ya. Mengontrol Pitch pitch. Dan control. juga kita apa namanya touching, tapi yang Touching. sayang Betul. gimana? Ya, itu Iya, iya. Nah, banget. nih Dokter Esi, Ya. pernah nggak ketemu Dok pasien-pasien jantung pada remaja? Oh, ya. Pernah nggak ketemu? Oke, jadi memang kalau sakit jantung itu kan tidak monopoli hanya penyakit jantung koroner Iya, ya betul, kan, betul. dan tidak hanya orang tua aja. Tetapi memang ada penyakit jantung bawaan, ya bisa dari bayi lahir sudah Sudah ada ada. kelainan. Kemudian ada lagi penyakit jantung yang usia remaja, misalnya apa kelainan katup nih, Oh. karena penyakit rematik yang waktu diderita sebelumnya itu juga semakin banyak. Nah ini nih makanya pada masa-masa pandemi ini agak-agak susah ya, karena biasanya memang untuk yang orang sudah ketahuan penyakit jantung rutin kontrol. Nah masa pandemi kadang-kadang Malah jadi nggak kontrol iya ya, jadi karena kadang-kadang takut jadi nggak rumah kontrol. sakit. Iya gitu. Karena secara kalau apa namanya jantung tuh harus didengar denyutnya. Betul, kita Nah, mengontrol itunya. Iya, berhubungan dengan dokter ini nih Dok, remaja yang depresi pernah nggak periksa ke dokter karena jantungnya bermasalah? Ya, jadi sekarang ini mungkin karena awareness-nya makin tinggi ya, jadi banyak yang konsul ke kita karena merasa apa berdebar. Sering banyak tuh Ya, keluhannya biasanya adalah mereka ya berdebar kok berdebar jantung. ya, Jantung. berdebar, kemudian dia ngerasa kok dadanya baru aktivitas sebentar kok sakit, kok cepet capek Iya, gitu. betul. Banyak mulai banyak yang mulai kontrol ya Jadi berobat ke biar dokter tahu. jantung. Jadi mereka sih sebenarnya pada dasarnya ada gejala dikit udah langsung ke dokter, Ya. ada gejala dikit udah langsung ke dokter. Sebenarnya sih bagus juga Ya, sih ya. betul. Cuma akhirnya yang hal-hal kayak gitu kan bisa jadi parnodo juga kan Betul. dokter Yani kan. Ya, Nah, makanya itu. tadi kan cara pendekatan seorang ayah ibu ke anak. Nah, kemudian nih Dok, untuk kan dulu-dulu mungkin kan bapaknya kemana, ibunya kemana, anaknya kemana. Terus pas dia ketemu nih di rumah aja kagok Dok. Ngomong apa ya gitu Dok. Tuh gimana tuh Dok? Nah, Cara menetralisir biar bapak ibu nih bisa mengkorek atau mengambil informasi dan si anak juga cerita ke bapak ibunya tuh nggak sungkan. Itu gimana tuh Dok? nah, tadi aku bilang Yang jangan judge PDKT itu. dan Oh, jangan PDKT. judgement ya. PDKT tidak harus antara cowok sama cewek ya. Betul, betul, PDKT betul. orang tua kepada anak juga. Mm-mm. Dan intinya adalah bagaimana kita memberikan afeksi, kita memberikan rasa, nomor satu adalah rasa kasih dulu Kasih ya, kepada Dok. anak, itu kasih ya, rasa kasih kepada anak. Kalau kita udah punya rasa kasih kepada anak, maka cara kita bertanya, cara kita berlakukan kepada anak itu yang tadinya kita lose ya kan, Iya, maksudnya hubungannya belajar kan ketemu, jauh ya, benar, karena nggak bapaknya pernah kerja, ngobrol. ibunya kerja, datang cuman kalau malam doang, Betul. kadang-kadang juga kadang-kadang jarang. Nah, sekarang kadang-kadang anak kan juga tahu tentang kondisi seperti itu, dia sendiri juga tidak mau 100% langsung dekat. Langsung cerita, Ya. iya benar. Dan emang harus cerita enggak juga. Enggak juga ya, Dok, ya. Apalagi kalau kita lihat anaknya udah remaja ya, dokter Iya, Esi. iya, iya. Kita harus kasih privacy juga kepada dia. Ada yang bisa diceritain, Ada yang bisa cerita, ada yang enggak. enggak. Cuman kalau kita punya hubungan dengan anak kita tuh oke, kita tidak judgement anak, maka dengan sendirinya, misalnya kita memberikan contoh, Mm. aku nggak dulu waktu mama gini, nah gitu ya, misalnya dia mungkin diem aja, ya biarin aja kalau emang anaknya pendiam, kalau emang dia nggak pengen cerita. Tapi siapa tahu dengan kita rangsang, kalau kita pengen, bukan kepo, tidak Iya, boleh betul. kepo. Jadi nggak Itu boleh dia Dok, ya. Kepo. Kamu kemana? Nggak Sama boleh, siapa? no, Kayak gitu no, tuh no, nggak boleh Dok. Nggak. Oh. Boleh,
tapi cara nanya. Ya, betul tadi nada. Ya, Dok. nadanya dan cara nanyanya Dan itu ya cara dok ya. nanyanya, Dan gitu. yang saya perhatikan adalah kita pada saat kita mau ketemu anak, kita harus lihat diri kita sendiri. Betul, Jangan betul. sampai pada saat kita lagi stres juga ya dok Iya, ya. benar, Dok. Pulang dari praktek, abis Iya. ketemu pasien gitu ya, langsung tiba-tiba, kamu ngapain hari ini? Iya. Wah, itu nggak bisa. Karena Mending dari kayak net, gitu, Dok. Ketemu iya. anak, ada keluhan. Tensinya berapa nanti malah begitu. Jadi Jadi sama kayak ya ketemu pasien. pasien. Langsung bawa stetoskop, periksa juga anaknya. Ya, Oh, gitu ya, jadi buat kayaknya dikasih memang itu ya, ya dok ya, kita terutama. mesti lihat diri kita dulu ya dok ya Nomor sebelum satu. ketemu anak ya Betul. dok ya. Jadi kita jangan seperti mempunyai kebiasaan kita ofensif ke anak. Nanti Diktator. nanti anaknya belum udah defensif. Oh. Dengar mamanya bunyi mobilnya Mobilnya datangnya jadi sudah udah ngumpet buru ya, Dok? masuk kamar Iya. ya. Kalau kita udah melihat seperti itu, kita sendiri harus aware. Berarti Kenapa ada ya? sesuatu Iya. dari kita yang dia apa tidak yang suka, apa ya. yang dia nggak suka, apa yang harus aku lakukan supaya Betul, itu. betul. Kalau anaknya udah mulai dewasa, ya kita bisa ngomong kan ya, Iya, dokter iya. Esi misalnya, Mbak, kalau mama datang, mama heran deh. Kalau mama datang kok semua pada masuk kamar ya. Iya. Kita ngomong sambil bercanda kan Iya, gitu. benar. Nah, apa sih nak? Belum itu. Kita bisa seperti Iya, begitu betul, kan. betul. Iya. Jadi harus santai, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Anak satu di kamar satu, Iya. semuanya sendiri-sendiri kan. Iya. Mereka hanya ketemu Pas makan pada malam, waktu makan. iya. Mending kalau ketemu. Mending ketemu. Kadang-kadang mereka karena sibuk, Iya. ambil makanan, Iya, Bawa terus makan. masuk balik ke kamar lagi. kamar. Tapi intinya adalah kalau di dalam keluarga itu oke. Kalau di dalam keluarga itu anak-anak tidak merasa di judgment, Iya. ya Pasti no dia akan problem. open banget Iya, ya, Dok. open dan Mam, Dad, aku mau ini makannya di dalam aja ya. Ya. Ya udah, tapi nanti jangan lupa itu kotorannya dibawa Dirapiin, keluar ya, jangan berantakan, supaya nggak gitu-gitu bau. ya. Kita harus seperti kondisi kenyataan yang saat ini. Betul, betul. Ya, jangan dulu mama gini-gini. Oh, nggak Ya, ada. membandingkan ya dok, nggak boleh ya Iya, sebenarnya berarti kita membandingkan. nggak boleh selalu membandingkan yang dulu sama yang sekarang. Karena pasti Ya, beda ya dokter pasti Esi beda. ya Kalau masanya. toh kita membandingkan juga dengan hal yang positif. Betul. Ya. Ya nggak, dengan positif. memberikan Dulu, contoh iya, mungkin ya, contoh Dok, aja. ya, Dulu bukan. mama nggak gini karena memang nggak ada pandemi ya. Iya, iya, Sekarang iya. ada Udah pandemi, beda. Iya. Tapi moga-moga dengan ada pandemi ini kita lihat yang Betul, positifnya. setuju dok. Kamu akan jadi lebih suka bagus. ngobrol sama Iya, mama, iya. kamu jadi suka main badminton, mainan sama Iya, papa, atau main game sama atau main papanya. game sama Ya, papa. Berarti orang tua kita dulu rumahnya kecil, kamarnya cuma 2. Kita itu juga dok beruntung, jadi ketemunya 4L. Lu lagi, Dulu lu lagi. mau ke dapur, lu mau ke sini, lu. Jadinya lebih ikrip dok, lebih akrab. Ya. Nah nih dok, kalau misalnya angka pasien-pasien yang depresi sendiri nih, dokter Yani, ke dokter, banyak juga nggak sih dok yang remaja atau arah-arah umur 25, dari 19 ke 25, 30 gitu? Iya, Banyak. lumayan ya. Walaupun saya tidak punya Data data statistik ya, iya, maaf. betul. Tapi memang banyak dan terutama mereka punya kebiasaan yang yang agak menyedihkan ya, suka melukai ya. Oh, gitu, Nah, dok. kemudian ada ide-ide untuk Bunuh suicide. diri. Oh. Ya ampun. Nah, tapi untungnya kalau datang ke sini, kalau mereka datang ke saya selalu nomor satu nanya, kamu diantar siapa? Oke. Itu harus. Betul. Ya, Supporting Iya, sistemnya sampai udah. sistemnya. sendiri ya. Jangan dok, saya nggak mau orang tua saya yang oke. Sementara kita okekan dulu, kita prop, kita eksplorasi apa kira-kira, kemudian oh sayang, kalau gini kapan dong aku bisa ketemu sama Orang your tua. parents ya, gitu. Nah kalau mereka itu kita udah bisa membina hubungan baik dengan mereka, iya. tentu mereka akan lebih open. Dan dokter pasti kasih obat nggak sih dok? Atau dokter cerita-cerita dulu baru kasih obat, atau langsung kasih obat, atau gimana sih dok? Oh enggak, jadi untuk kasih obat juga kan, obat kan juga ada side effect-nya ya, Iya, dokter betul. Esi ya. Sebenarnya ya. Nah, jadi aku biasanya kalau memang udah butuh sekali dan anak ya, kamu tadi kan ngomongin tentang Remaja sampai ke 30 tetap harus ada keluarga pengantar ya. Betul. Karena kalau pasien itu sudah misalnya dia ada kecenderungan untuk melukai diri, karena obat itu kan tidak boleh dia yang pegang, Oh harus. harus keluarga. Jadi harus ada. Kalau misalnya dia belum ada keluarganya, ya saya nggak bisa, saya suruh kembali lagi membawa keluarga Iya, gitu. betul. Tapi kadang-kadang kalau saya lihat bahwa kondisi dia memang benar-benar sudah sangat begitu mengkhawatirkannya, baik untuk saya atau untuk dia, dan dia memang butuh obat untuk saat itu, Langsung. saya hanya kasih 1 minggu. Oh, Dan 1 saya bikin dosisnya yang kalau toh Oh, misalnya dia minum kebanyakan semua, minum, iya, betul. nggak akan apa-apa. Tidak overdosis. Seperti begitu kan, Iya, dokter? iya. Kita Nah, berarti akan dokter proses. Esi nih nyambung dari dokter Yani tadi jelasin,
Ada nggak sih dok obat-obat depresan itu atau antidepresi yang bisa bikin kena ke jantung dok? Ya, betul. Ada ya, dok? Jadi ada beberapa obat yang mempengaruhi irama nih, irama jantung ya. Jadi kadang-kadang malah obat depresi ini bisa mencetuskan suatu irama yang tidak teratur, bisa juga ya. Makanya kenapa memang kalau dari pasien dari dokter ini, kemudian kita harus lakukan EKG tuh, perekam listrik jantung ya, Listrik untuk jantungnya memastikan ya. bahwa obat-obatan itu tidak mempengaruhi kelistrikan dari jantung. Listriknya. Ya. Nah, terus ini nih, misalnya nih orang yang kerja sampai malam kagak tidur-tidur, terus main game online berhari-hari dia melek itu dok. Terus pokoknya dia kayak orang yang misalnya ketuker ritme hidupnya, malam jadi siang, siang jadi malam. Nah itu bisa berpengaruh ke jantung juga. Oh sangat ya. sangat ya, dok? Jadi kalau misalnya kita kurang tidur, sama kayak handphone lah ya. Handphone kalau kita nggak pernah ngecas ataupun kita nggak pernah restart, nggak pernah matiin, akan terjadi apa? Chaos kan? Iya, ngehang ya, ngehang. Tiba-tiba ada yang muncul-muncul apa Iya, betul, gitu betul, kan ya. betul. Begitu juga dengan tubuh ya. Jadi kalau kita kurang tidur, kita cemas, kita depresi, itu akan meningkatkan tekanan darah dan juga detak jantung ya. Kemudian juga akan mempengaruhi tubuh untuk mengeluarkan kortisol ya, zat stres hormon untuk jadi lebih banyak. Jadi kemudian pembuluh darah kita jadi lebih gampang rusak. Nah, begitu dengan kalau pembuluh darah kita gampang rusak, maka mulailah terjadi ya nanti ada serangan jantung ya, kemudian irama nggak teratur gitu, memicu itu tadi. Nah, Kemudian itu kan kalau kurang tidur, Iya. kebanyakan tidur. kebanyakan tidur. Nah, kalau kebanyakan tidur memang juga mempengaruhi itu juga ya dok. Jadi obes kadang-kadang ya. Oh, Nggak pernah tidur dok, nggak pernah tidur 7 jam, selama 10 jam saya. Iya, Dok. gitu ya. Jadi benar-benar mempengaruhi, tidur tuh betul. berpengaruh sekali Betul. ya, dok, Jadi ya. karena kita kan sebenarnya tidur itu kan merestart Betul, ya, betul. Sel-sel tubuh, betul. apa namanya itu dok, Istirahat memperbaiki semua. diri, Iya, betul. membentuk Sel-sel sel. beregenerasi itu justru pada saat kita Kita tidur. tidur. Nah, tidur itu pun juga sebenarnya ada waktunya kan, kita punya namanya irama sirkadian Betul, ya. betul. Irama sirkadian itu kita malam hari sudah metabolisme untuk hormonal justru kan malam hari ya. Hormonal, metabolisme lemak itu malam hari. Iya, betul. Makanya kenapa tidak dianjurkan untuk begadang gitu ya, kita harus tidur sebelum jam 10 itu maksudnya itu tadi supaya metabolisme baik kolesterol, hormon dan lain-lainnya itu bisa bekerja secara sempurna pada malam hari itu. Biasanya kan memang peaknya sekitar jam 1 jam 2 ya dok ya. Berarti Gitu. memang yang pas begadang harusnya dia merubah, merestart, Iya. malah nggak terjadi karena dia Jadi tidak berantakan nih namanya metabolisme lemaknya, makanya jadi lebih gampang gemuk, obesitas ya, jadi rasanya lapar terus, kepingin makan sesuatu yang karbohidrat, makanan yang manis-manis ataupun yang malah Saya tuh, Dok, asin-asin. saya kalau tidur jam 1, ini jam 11, jam 12 saya makan Indomie. Iya. Kali ya. Aduh, berarti saya harus merubah tuh supaya tidak terjadi kegemukan yang berkepanjangan. Oh gitu ya dok. Nah nih dokter Yani, untuk dalam rangka Valentine nih dok, bagaimana nih dok, dokter ke sahabat Premier kasih kayak, bukan wejangan sih ya dok, karena kan ya sahabat Premier juga kan saya yakin sudah mengerti sekali, cuma di dalam menghadapi proses gadgetisasi yang sangat-sangat ini banget nih dok, sosmed segala macem, kadang anak juga cuma dari sosmed bisa stres. Dokter bisa kasih ini nggak dok, masukan gitu kepada sahabat Premier, apa sih yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita nih supaya dia bisa tumbuh menjadi satu generasi yang tangguh gitu loh dok, yang bisa menghadapi semuanya dan Tahan banting. terutama itu dok. Silakan dok. Ya, untuk teman-teman sekalian, dalam rangka era globalisasi Iya. dan untuk mencegah efek-efek negatif Betul. dari penggunaan gadget Iya. ya, sebaiknya untuk anak-anak umur ya di bawah 12 tetap harus ada pendampingan. Iya. Ya bukannya berarti bahwa didampingin terus, Iya, dilihatin gitu enggak ya dok. Nah, tetapi sekali-sekali kita ngecek lah, kan bisa ya. Bisa. Aku kan gaptek, tetapi orang-orang biasa kok katanya bisa kok ngecek mam, apa-apa yang barusan Histerinya, dilihat Dok. apa nggak, Histerinya, nah, iya, Oh, histeri. jadi itulah tugasnya si bapak atau tugasnya ibu lah gantian, Betul. tiap anak satu. Iya betul. Itu bisa yang kita lakukan seperti itu. Dan kemudian apabila ternyata kita mendapati sesuatu, gimana dia kok nggak boleh, kita ngomongnya lagi PDKT. ya Kasih ya dok ya. kasih. Dengan kasih itu dia tidak akan merasa
tidak akan merasa bersalah. Betul. Karena yang paling bahaya adalah bahwa dia kemudian merasa bersalah karena caranya orang tua beda ya. Kalau cara orang tua sekarang sama orang tua dulu, kalau dulu dia takut. Iya, Kalau sekarang mah ya Iya. enggak, justru mereka jangan sampai jadi penasaran. Kenapa sih kok gue nggak boleh nonton kayak gini? Dikasih pengertian malah ya. Pengertian harus sesuai dengan umurnya. Betul. Ya, pemberitahuan kita ngasih anak kita punya di rumah ada anak umur 5 tahun atau kita mengasih tahu anak umur yang di atas 17 Pasti ya tentu beda. beda ya. Iya, benar. Karena itu kasih pendekatan Tuh. dan tidak ada dusta di antara kita. Kita. Itu yang nomor 1. Sobat Premier. Ya, sahabat. Pendekatan ya dok, dan tiada dusta di antara kita. Tuh, jadi memang bener-bener kita kayak sama-sama polos gitu maksudnya dok ya. Kita mengumpamakan kita Polos? maksudnya pikiran. Oh. Oke, Bukan bahaya. Jadi Hati-hati ya. sama-sama kita tuh sama-sama kayak cari tahu gitu ya dok, maksudnya saling mengisi sama anak kita juga gitu ya, Ya. jadi supaya dia juga lebih leluasa bercerita apapun gitu ya Mungkin dok. kita menempatkan diri kita bukan sebagai orang tua gitu ya, mungkin Temen apa kali ya, temen Dok. kali ya, Temen maksudnya ya. Dalam hal-hal tertentu kita harus Menurunkan menjadi level kita ya, Dok? kan karena ada 3 jenjang yang harus dilakukan orang tua, yaitu sebagai adult ya, sebagai parents, adult sama child ya. Oh. Ada hal-hal tertentu kita walaupun aku sama Dokter Esi kita bisa child to child pada waktu iya kita gitu lagi dong. bercanda ya Betul, Esi ya. betul, Tapi ada waktu tertentu di mana aku naik jadi adult. Kalau aku lihat Esi udah terlalu Iya. seperti anak-anak kemudian Bisa dia naik aku lagi. langsung aku naik supaya Esi juga naik menjadi adult. Tapi kalau kita terus kita harus bisa naik turun. Ada suatu waktu di mana misalnya Dokter Esi cerita, "Mbak, aku kok gini-gini ya, Dok, aku gini-gini." Oke. Aku naik jadi Iya. parents, aku kasih tahu Dokter Esi. Iya, betul. Ya enggak? Itu bisa kita lakukan kepada siapapun. Siapapun ya. Dok, Siapapun. Nah, tapi kita harus aware dulu. Jangan kita selalu parenting terus. Kamu nggak boleh ini, kamu takut gini. kita merasa di Ya. atas terus gitu ya, Dok. Nggak Oke, boleh oke, sip, ya. sip, sip, Atau ya. kita bicara adult. Bicara adult itu adalah serius. Sama anak Ya. kita ngomongnya Serius, serius iya. melulu. Oh. Nggak ada omongan lain kecuali gimana nilai kamu, Oh. IP kamu berapa, matnya berapa, ini begini. Berarti menempatkan diri ya, Dok, Jadi kita harus orang tua lihat. tuh ya. Kita kadang-kadang bawa turun ke bawah, main kartu, main game bareng, Iya, ketawa-ketawa. Nah, itu namanya. Makanya ingat ya bahwa kita tuh sebagai individu ya, terutama sebagai orang yang sudah cukup tua, ya belum terlalu tua, ya, Dok, bukan. kita harus bisa parents, adult, dan and child child. tuh. Sahabat Premier. Gitu ya. Dan Parents dan love. Kasih. Oke. Oke. Nah, Dokter Esi, Ya. dokter dari segi jantungnya nih, Dok. Kalau misalnya demikian, dokter sarannya ke sahabat Premier untuk para bapak ibu, apa sih yang harusnya, mungkin bukan karena dia ada penyakit bawaan ya, Dok ya. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan saat-saat ini yang bisa didapat oleh dia tuh apa yang mesti kita perhatikan, Dok? Ya, Silakan, Dok. jadi memang pesan buat teman-teman nih, jangan lupa ini ya, olahraga gitu ya. Nah, mumpung nih, gitu kita ajak nih anak-anak kita nih buka apa namanya, Jangan main laptop tali, dulu ya, Dok. iya, olahraga Jangan olahraga gadget ringan dulu. lah ya, Iya, mungkin iya, apa iya. namanya misalnya apa ya dok? Line dance kalau kita nah, kan. tuh, Apa tuh? tiktokan, Oh, tiktokan juga lumayan loh sekarang loh. Iya, tiktokan jadi grup gitu ya dok ya, itu gerak loh, Iya. lumayan gitu, Jadi itu tetap seneng loh. olahraga ya, Dok. Ya bergerak, Gerak bergerak. pokoknya. Bukan intinya kalau olahraga kan pasti bayangannya adalah apa ya, Iya, angkat beban, barbel apa ataupun gitu, jogging gitu. gitu ya enggak. Enggak Sekarang ya? ada sesuatu yang apa yang ini ya dok, yang lebih menyenangkan itu tadi dansa, Oh, apa? dansa, Dansa. iya apa namanya? Karena punya grup dansa. Kita punya ya dok ya, Punya vakum dong, aja nih sayangnya ya, Makasih. line dance. Jadi intinya harus banyak Bergerak, beraktivitas Betul. bersama-sama bapak ibu Ya. gitu ya. Jadi biar lebih terjalinlah cinta kasih antara keluarga itu ya, Dok ya. Oke, Sobat Premier, hari ini selesai juga pembicaraan kita yang menurut saya sangat-sangat ini banget. Saya jadi ingat orang tua saya, Dok, jadi ingat kakak adik saya. Jadi emang benar komunikasi, Tuh. kasih, Kasih. tidak judge, dan selalu beraktivitas bersama-sama dengan mereka ya, Dok. Ya. Akan mengecilkan atau meminimalisasi depresi-depresi atau malah penyakit-penyakit lain yang disebabkan karena tidak olahraga.
gitu. Oke, gitu ya dok ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Esi, Dokter Yeni, Sama-sama. bincang-bincang kita. Sampai ketemu di masa yang akan datang. Kita punya salam, tunggu kita bikin salam gini. kasih dulu dong. salam Di kasih. jantung sebelah sini ya. Kiri. Salam kasih. Ya. Bye-bye, Salam kasih. sahabat Premier. Salam Dah. kasih untuk sahabat Premier.